Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Rehan Motor. Pada kesempatan kali ini kebetulan datang pelanggan membawa motor Soul GT dengan keadaan motor sering tersendat-sendat atau mogok. Oke, langkah pertama sebelum kita masuk ke langkah perbaikan, kita tentunya harus pengecekan, baik itu secara fisik maupun itu non fisik berupa sistem. Nah, langkah pertama saya sarankan untuk mengecek pada lampu mil apakah terdapat kode error yang tersimpan. Apabila terdapat kode error, dan kita akan hitung kode errornya ada berapa. Oke, coba kita hitung. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Pada kode error 28 terdapat kesalahan pada sensor ECT atau engine coolant temperature. Namun untuk beberapa motor itu apabila tidak ada radiator, tidak ada menggunakan coolant atau cairan pendingin, itu biasanya disebut dengan EOT, engine oil temperature. ECT atau EOT fungsinya merupakan memberikan perintah atau memberikan input sinyal terhadap ECU. Nih, ECU yang di sini ya. Apabila ECT atau EOT bermasalah, data yang dilaporkan pada ECM atau ECU ini tidak sinkron dengan deposit bahan bakar serta pembakaran pada luang bakar. Makanya sehingga timbul berebet atau bahkan mogok. Untuk penanganannya, biasanya pada sensor ECT atau EOT itu terdapat sambungan atau kabel yang terputus atau soket yang kotor. Akan tetapi bisa saja ECT atau EOT tersebut rusak. Namun jarang sekali saya temui pada sensor tersebut rusak. Biasanya pada sambungan kabel yang bermasalah. Oke, coba kita cek dulu pada sambungan kabel. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini merupakan sensor ECT-nya nih, atau sensor EOT biasanya pada Honda ya. Nih. Yang terhubung pada bagian blok head atau deksel ini merupakan sensor ECT. Ini sensor temperatur ya kawan-kawan ya. Yang terhubung pada bagian knalpot ini sensor O2. Nah, jangan salah. Ini yang ECT-nya. Coba kita buka jok untuk memperluas ruang kerja kita. Oke, setelah kita buka pada bagian joknya dan kita cek, dan ternyata di sini pada soket ECU atau ECM itu terdapat banyak korsleting atau hubungan singkat. Tuh, perhatikan kawan-kawan, banyak kabel yang terkelupas dan saling beradu. Tuh. Nah, di sini juga banyak yang kabel terkelupas. Nah, sini terbuka juga. Nah, sini banyak kabel yang meleleh. Ini akan kita bungkus satu persatu. Namun sebelum kita bungkus, kita juga akan periksa di bagian kabel mana yang terputus sehubungan dengan kabel sensor engine temperatur. Nah, di sini
pada sensor engine temperatur di sini terdapat dua kabel, yaitu yang berwarna hitam strip biru dengan hijau strip merah. Itu yang terhubung dengan sensor engine temperatur. Kita akan cabut dulu pada bagian SIM-nya. Oke, kita cabut dulu SIM-nya. Kita akan cek satu persatu kabel apa saja yang keropos atau terputus. Nah, ini pada bagian kabel pada sistem injeksi atau yang sudah ECU itu sangat banyak ya kawan-kawan ya. Ini harus kita bungkus satu persatu, tidak boleh ada yang tergabung pada posisi kabel terkelupas, itu tidak boleh bergabung. Dikarenakan di sini ada beberapa kabel itu massa, sedangkan pada kabel yang berwarna ini, terutama pada warna merah, itu api. Itu bahaya jika kita tidak perbaiki. Yang dikhawatirkan ini ECU-nya bisa terbakar ini. Mengingat soal harga ECU lumayan ya, jadi kita harus merapikan. Nah, untuk pengecekan kabel-kabel yang putus dengan cara sederhana, apabila kawan-kawan tidak memiliki taspen khusus untuk pengecekan kabel yang terputus, caranya gampang ya kawan-kawan ya. Nah, terlebih dahulu kita sambungkan antara massa itu terhubung ke soket yang akan kita cek, dan api kita akan sambungkan ke obeng yang runcing. Apabila pada lampu taspen sederhana kita ini nyala, artinya kabel tidak ada yang terputus. Coba kita cek pada kabel hijau garis merah. Nah, pada hijau garis merah nyala. Oke, selanjutnya kita coba cek pada bagian kabel hitam strip biru. Kita cari di sini hitam strip biru di pada Yamaha ini dua ya, cek satu persatu. Oke, tidak nyala, dan sini pun tidak ada menyala. Artinya pada kabel hitam biru ini terputus. Nah, coba kita akan cek ya kawan-kawan ya, di mana kabel pada ETC salah satunya terdapat keroposkah atau terputus gitu ya. Nah, kita tinggal urut kabel hitam strip biru. Nah, hitam strip biru yang dua ini, yang mana di antara salah satu ini yang terhubung ke sensor temperatur, ini terputus yang hitam biru. Hitam strip biru ya kawan-kawan ya. Kalau melihat dari soket ECU ini, kabel lumayan parah ya, keropos ya. Coba kita usahakan untuk memperbaiki, untuk meringankan biaya dari pemilik motor apabila membeli kabel bodi yang baru. Itu saya rasa cukup lumayan biayanya. Coba kita perbaiki dulu satu-satu. Nah, sini udah keropos semua kawan-kawan, udah terbakar. Nah, apalagi yang abu-abu ini sudah pernah beradu sama kabel hitam strip biru tuh. Bahkan pada hitam strip birunya sudah nempel gitu sarung dari kabel yang abu-abu. Oke, coba kita cek dulu ya, yang mana kabel hitam strip biru yang terputus. Dimana hitam strip biru salah satunya terhubung ke sensor engine temperatur. Biasanya sih pada kabel menuju sensor itu biasanya kasat mata ya kawan-kawan ya. Sekalipun sudah terbuka atau terkelupas, sepertinya tidak ada yang putus. Coba kita perhatikan lagi ini di bagian bawah.
Ini terdapat kabel yang banyak yang terkelupas. Nah, sini sudah ketemu penyakitnya ya. Ini yang terputus, hitam strip biru yang kita cari. Nah, terputus di bagian tengah, jelas ya kawan-kawan ya, terputus. Dan kemudian ini satu lagi, hitam strip biru juga, ini terputus. Ini sudah ketahuan penyakitnya ya. Pada kode error 28 penyakitnya engine temperatur tidak terhubung sempurna, atau pada sambungan kabel terdapat sambungan yang terputus. Ini dia, jelas ya kawan-kawan ya, itu pada bagian kabel. Jadi untuk pada bagian pengecekan, jadi gampang kali ya kawan-kawan ya. Kita cukup menggunakan tes pen sederhana ini, tidak perlu yang harus beli yang mahal-mahal, tidak masalah. Yang penting praktis, efektif gitu. Kelihatan kan, hitam garis biru, keduanya terputus. Oke, saya akan coba menyambungkan kabelnya dan merapikan ulang. Oke, setelah kita rapikan kabelnya dan sudah kita bungkus kembali. Oke, kita akan coba kembali menghidupkan motornya. Oke, motor sudah normal kembali dan kode error 28 sudah selesai, tidak muncul kembali. Jadi sebagai kesimpulan kepada kawan-kawan dan pemirsa sekalian, untuk selalu waspada pada bagian jalur kabel yang menyentuh pada komponen bagian blok mesin, jangan sampai menyentuh ya. Tetap selalu menggunakan solasi yang bagus ya. Jadi apabila sudah terbungkus oleh solasi yang bagus, untuk mengantisipasi terjadinya hubungan singkat atau korsleting yang di luar dugaan. Oke, cukup sekian kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like,
subscribe, dan apabila terdapat komentar terkait video ini, silakan cantumkan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.